Hari ini em, sekedar info lagi, hari ini adalah sesi pelatihan terakhir yaitu di minggu ke-9. Untuk topiknya terkait monetisasi yang akan disampaikan materinya oleh Mas Fajar. Mas Fajar, boleh langsung aja Mas dijelaskan materinya. Baik, terima kasih Mbak Vira. Terima kasih, selamat sore teman-teman yang sudah hadir di agenda workshop hari ini. Mohon maaf suara saya agak sedikit serak karena lagi kurang fit untuk suaranya. Hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan monetisasi dalam hal platform Google, teman-teman. Saya akan izin share screen agar teman-teman bisa mudah untuk memahami terkait dengan materinya. Baik. Sudah kelihatan ya, Mbak Vira? Sudah Mas, sudah muncul. Oke, baik. Saya akan mulai aja terkait dengan materinya. Jadi hari ini kita akan membahas terkait dengan langkah Jitu memaksimalkan pendapatan iklan dengan platform Google. Baik, terkait dengan pertama, apa sih pendapatan pasif dari platform Google itu sendiri? Pendapatan pasif dari platform iklan digital itu ada beberapa macam, teman-teman. Yang pertama itu ada afiliasi. Apa sih maksud afiliasi itu? Afiliasi itu lebih ke menempatkan link afiliasi produk pada blog atau website, halaman post, YouTube, ataupun media sosial post yang lainnya, teman-teman. Jadi afiliasi ini biasanya komisinya didapatkan ketika terjadi pembelian. Saat ini sudah banyak contoh-contoh afiliasi seperti di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan lain-lain, itu mereka membuka untuk afiliasi kerjasama dengan beberapa blogger, beberapa YouTuber, ataupun beberapa influencer lainnya, teman-teman. Yang kedua ada jual produk online. Di sini ada digital dan non-digital produk, lalu juga bisa dijual produknya seperti e-book, online course atau web training, workshop, image, foto, dan juga video, teman-teman. Yang ketiga ada professional outsource seperti fotografer ataupun videographer, developer game ataupun developer website, lalu ada desainer website juga, lalu juga ada yang lain sebagainya yang termasuk dalam kategori profesional. Lalu yang keempat, source-nya adalah content creator, di mana untuk content creator ini ada berbagai macam seperti sponsored post ataupun content marketing, ada underwritten post, ada translator, sama ada writer juga, teman-teman. Jadi pendapatan pasif dari platform digital itu salah satunya adalah iklan. Dan kalau untuk jabarannya ada di keempat yang tadi sudah saya sebutkan. Lalu lanjut, apa sih benefit untuk penempatan iklan, teman-teman? Benefit untuk penempatan iklan adalah yang pertama adalah pendapatan. Yang kedua ada pengalaman, yang ketiga ada keterikatan, teman-teman. Ini akan saya jelaskan lebih lanjutnya di slide selanjutnya. Nah, ini kita biasa sebut iklan pengalaman. Apa sih iklan pengalaman itu? Melalui iklan, pengunjung website mendapatkan pengalaman baru, berinteraksi, sehingga berdampak positif pada time on site ataupun waktu lama user di site kita, session, page per visit, serta paralel dengan tumbuhnya pendapatan. Nah, contoh di sini kalau teman-teman lihat ini adalah contoh video, iklan video. Jadi mungkin teman-teman pernah buka aplikasi di sebelah kiri ketika kita sedang mungkin baca berita ataupun bermain game, itu biasanya ada video yang akan tayang iklan di handphone teman-teman ataupun di desktop teman-teman. Nah, itu biasanya disebut dengan rewarded video ads ataupun outstream video ads, teman-teman. Nah, video ini kita bisa sebut dengan iklan pengalaman karena melalui iklan ini pengunjung website mendapatkan pengalaman baru, berinteraksi sehingga berdampak positif pada time on site. Karena kan video ini akan berlangsung di dalam website teman-teman dan juga di dalam apps-nya teman-teman, seperti itu. Lalu selanjutnya, bagaimana sih caranya gitu? Caranya kita mendapatkan revenue ataupun mendapat pengalaman baru. Nah, caranya adalah pengunjung mendapatkan pengalaman baru ketika membaca artikel, karena di dalam artikel itu ada iklan ataupun ada video, teman-teman. Nah, ketika ada iklan video yang ada di dalam sebuah artikel, pengunjung akan menghabiskan waktu lebih lama, dikarenakan pengunjung itu akan menonton video dulu, teman-teman. Dan konten-konten videonya itu biasanya merupakan iklan yang dibayarkan berdasarkan viewable
viewable impressions, teman-teman. Jadi viewable impressions ini adalah semacam matriks ataupun semacam apa ya? Bisa kita bilang matriks yang harus didapati oleh iklan video, sehingga ketika kita menonton iklan video itu teman-teman pengiklan akan membayar berdasarkan viewable impressions itu, gitu teman-teman. Lanjut, selanjutnya ada iklan keterikatan. Kalau teman-teman lihat di sini contohnya ada iklan native ads, iklan yang memang bentuknya seperti konten teman-teman. Tapi iklan native ads ini sendiri memang sebenarnya iklan yang dikemas seperti layaknya konten teman-teman. Nah, iklan keterikatan ini melalui iklan dengan pendekatan user centric ataupun biasanya lebih menyerupai konten, pengunjung dapat dibawa untuk mendalami lebih lanjut mengenai konten ataupun produk yang ditawarkan oleh website tersebut. Di sisi lain, dapat mendorong tumbuhnya pendapatan. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman pernah melihat iklan native ads seperti ini, itu biasanya iklan-iklannya itu menyerupai konten. Jadi ketika teman-teman klik, kadang akan lari ke landing page ke eee pengiklannya seperti misalkan Shopee ataupun misalkan Zalora, Lazada, dan lain-lain, tergantung dari pengiklan yang ada di website teman-teman ataupun dari website yang teman-teman baca. Kita lanjut bagaimana cara kerjanya nih. Nah, cara kerjanya adalah ketika pengunjung mengunjungi halaman tertentu, akan dihadirkan iklan produk yang relevan. Nah, kalau misalkan teman-teman misalkan, case-nya ataupun teman-teman bisa dilihat sebelumnya teman-teman membuka sepatu gitu, teman-teman lagi lihat di Tokopedia. Nah, biasanya, apa namanya, akan dihadirkan iklan produk yang relevan nih, apakah iklannya itu berbentuk juga iklan dari iklan dari e-commerce lain seperti, layaknya Shopee ataupun Tokopedia, sehingga iklan itu yang dihadirkan produknya itu relevan dari apa yang teman-teman cari. Lalu iklan akan mengarahkan user untuk mengunjungi halaman lain di website, itu yang saya tadi bilang. Jadi ketika kita mengklik ataupun membaca artikelnya, nanti iklannya akan mengarahkan user untuk mengunjungi halaman lain. Biasanya halamannya itu adalah halaman produk, teman-teman. Produk websitenya mereka, sehingga nanti teman-teman diharapkan untuk melakukan transaksi pada iklan tersebut, teman-teman. Lalu iklan dapat berupa program ataupun promo dari website itu sendiri, ataupun ditawarkan ke pengiklan lain. Nah, jadi iklannya ini yang tadi saya bilang bentuknya ada yang berbentuk jual produk, ada yang berbentuk diskon, ataupun ada yang berbentuk ditawarkan pengiklan lain juga, teman-teman. Jadi tergantung nanti teman-teman dapatnya itu iklannya dari apakah dari pengiklan langsung ataupun dari sebuah brand, teman-teman. Lalu iklan pendapatan. Nah, iklan pendapatan ini sendiri kalau di dalam platform Google ada 3 yang menjadi pendapatan dari Google untuk meningkatkan pendapatan di teman-teman. Yang pertama ada Google AdSense, yang kedua ada Google AdMob. Mungkin kalau Google AdSense itu teman-teman yang sudah bermain website ataupun blog sudah aware terkait dengan Google AdSense ini sendiri. Lalu terkait dengan Google AdMob ini sendiri, Google AdMob itu adalah revenue dari Google terkait dengan aplikasi yang ada di mobile, teman-teman. Lalu ada Google Ad Manager ataupun Google Ad Exchange. Nah, Google Ad Exchange ini juga ada di apps ataupun ada juga di blog. Jadi sehingga Google Ad Exchange ini mendapatkan ataupun mendatangkan revenue dari demand-nya dari Google, teman-teman. Lalu bagaimana cara kerjanya? Pertama ada pay per click ataupun biasa dibayarkannya per klik, ada yang dibayarkannya pay per view ataupun per impressions, biasa kita sebut juga cost per impression ataupun cost per view. Ada juga yang dibayarkan dalam dalam hal pay per viewable impressions, teman-teman. Nanti akan kita jelaskan lebih lengkap lagi. Nah, untuk Google AdSense sendiri, apa sih Google AdSense? Tadi sudah saya singgung di depan. Google AdSense itu adalah salah satu platform monetisasi yang paling populer yang diberikan oleh Google. Platform ini menyediakan berbagai bentuk dan format iklan yang bisa ditayangkan di berbagai perangkat dan memiliki fitur optimasi yang beragam, teman-teman. Mungkin teman-teman di sini juga banyak sudah yang melakukan ataupun mendaftarkan Google AdSense untuk website teman-teman, karena ketentuan mendasar agar Google AdSense disetujui adalah ada beberapa, teman-teman. Di sini kita bahas 3 aja. Yang pertama adalah situs aktif, dalam hal ini adalah website teman-teman aktif dan memiliki konten memadai. Maksudnya lebih seperti apa? Minimal 30 konten original dan umur situs itu minimal 3 bulan, teman-teman. Baru teman-teman bisa mendaftarkan website teman-teman untuk akun Google AdSense ini sendiri. Lalu yang kedua, kode AdSense terpasang di situs. Nah, biasanya setelah kita melakukan registrasi di Google AdSense,
nanti akan diberikan kode oleh Google, kode AdSense. Nah, itu diminta untuk dipasangkan di website kita, teman-teman. Jadi tips dari kita adalah kode yang dipasangkan sesuai dengan yang disediakan. Jadi untuk pemasangannya pun harus dipasang dengan benar antara tag ataupun head dan juga tag head-nya juga. Nah, jadi teman-teman harus bisa melihat terkait dengan kodenya ini harus dipasangkan secara proper. Karena kalau misalkan tidak dipasangkan secara proper, itu nanti akan ada isu sehingga iklannya tidak muncul, teman-teman. Yang ketiga, masukkan detail pembayaran dengan data yang lengkap, teman-teman. Jadi data pembayaran yang lengkap inilah yang harus dimasukkan oleh teman-teman agar ketika Google mau melakukan pembayaran itu sudah jelas dilakukan pembayaran ke rekening mana. Gitu, teman-teman. Lalu terkait dengan tips lain yang akan kita berikan terkait dengan Google AdSense adalah pertama pastikan situs yang sama tidak terdaftar di 2 akun AdSense yang berbeda. Nah, ini kadang menjadi masalah juga nih teman-teman. Karena kita lihat banyak juga contoh kasus seperti ini. Jadi situs yang sama ataupun website yang sama itu didaftarkan di 2 akun AdSense yang berbeda. Nah, itu yang tidak boleh oleh Google, teman-teman. Nanti ketika itu memang ada, itu akan dikenakan Google Policy dan nantinya berefek bisa jadi akun AdSense kalian ditutup ataupun domain kalian di ban sama Google, teman-teman. Jadi jangan melakukan itu. Lalu yang kedua ada jika memiliki 2 akun AdSense, misalnya karena memiliki 2 website, pastikan tidak memasukkan data detail pembayaran yang sama. Nah, ini juga menjadi isu lain juga. Jadi teman-teman jika memiliki 2 website dengan 2 akun AdSense yang berbeda, pastikan terkait dengan detail pembayaran, rekening dan lain-lainnya itu yang datanya itu jangan sama, teman-teman. Jadi harus berbeda antara akun satu dan akun yang lainnya. Jika sama, nanti Google akan melihat seperti ada masalah di dalam website tersebut, sehingga Google bisa melakukan yang tadi seperti saya bilang, apakah di hold dulu, apakah di ban atau dalam jangka panjangnya bisa jadi domainnya itu dimatikan oleh Google seperti itu. Lalu yang paling penting adalah pastikan situs itu tidak menyalahi kebijakan program AdSense. Nah, inilah yang sering banget kejadian oleh teman-teman publishers di mana banyak artikel-artikelnya ataupun banyak media yang memang ada ataupun menyalahi kebijakan-kebijakan program AdSense atau biasa kita sebut juga Google Policy. Jadi pastikan teman-teman untuk konten-kontennya itu bersih dari Google Policy sehingga ketika kita mau mendaftarkan diri untuk Google AdSense itu diterima ataupun di-approve oleh Google, teman-teman. Nah, selanjutnya faktor utama dalam menentukan pendapatan itu apa aja? Nah, inilah faktor-faktor. Hilang suaranya. Cek. Cek. Suaranya jelas, Mas? Sudah muncul, Mas. Oke. Terkait dengan faktor-faktornya ini sendiri, faktor-faktor utama dalam meningkatkan pendapatan, yang pertama ada kecepatan website yang tinggi, keterikatan yang tinggi, penyediaan konten, lalu ada penyediaan iklan. Nah, ini ada not so fun facts yang sudah kita cari dan kita teliti, di mana 53% pengunjung akan meninggalkan site ataupun website Anda jika membutuhkan waktu lebih dari 3 detik untuk load terkait dengan website tersebut. Rata-rata site membutuhkan waktu 19 detik untuk load menggunakan koneksi 3G. Jadi inilah yang masalah yang ada saat ini gitu, teman-teman. Kecepatan sebuah website untuk melakukan loading itu harusnya lebih cepat dibandingkan dengan yang sudah kita lihat 53% ini membutuhkan waktunya lebih dari 3 detik. Nah, ketika situs websitenya itu dengan loading time lebih cepat, misalkan hanya membutuhkan waktu 5 detik, apa aja nih faktanya yang bisa didapatkan? Pertama, 25% keterlihatan iklan akan lebih tinggi. Yang kedua, ada 35% bounce rate itu akan lebih rendah ketika kecepatan website teman-teman lebih cepat. Lalu yang ketiga ada 70% lebih lama setiap kunjungan user. Jadi setiap user yang datang ke website teman-teman itu lebih lama menghabiskan waktunya di website teman-teman. Lalu yang terakhir ada 2 kali lipat terkait dengan pendapatan iklan. Karena ketika speed-nya lebih cepat, nantinya akan berimpact pada pendapatan iklan yang lebih besar, teman-teman. Seperti itu.
Lalu ini penjelasan terkait dengan kecepatan sama dengan pendapatan. Maksudnya seperti apa? Nah, terkait dengan iklan yang optimal, ada beberapa faktor yang mempengaruhi iklan itu supaya optimal. Yang pertama ada kualitas iklan tersebut, yang kedua ada viewability ataupun keterlihatan iklan tersebut, yang ketiga adalah ketersediaan iklan tersebut. Apa sih kualitas iklan tersebut? Nah, kalau misalkan kita menjalankan iklan di sebuah website ataupun di sebuah apps, biasanya ada yang namanya ads.txt, ads.txt. Mungkin teman-teman tim IT yang lebih paham terkait dengan ads.txt. Ini apa sih ads.txt gitu? Nah, ads.txt ini adalah memastikan inventory yang available di ranah programmatic adalah inventory yang aman dan bebas fraud, sehingga meningkatkan transparansi antara buyer dan juga seller. Jadi ini si transparansi ini adalah berbentuk abstraksi, berbentuk code, nanti dipasangkan di website teman-teman, bisa dibantu oleh teman-teman IT-nya, yang memastikan inventory yang available di ranah programmatic adalah inventory yang aman dan bebas fraud, teman-teman. Jadi bisa meningkatkan transparansi antara buyer dan juga seller. Lalu terkait dengan kualitas untuk mencegah invalid traffic, apa saja? Yang pertama adalah tidak melakukan klik pada iklan yang tayang di website kita. Nah, ini teman-teman harus menjadi perhatian juga karena banyak sekali isu seperti ini. Jadi, karena memang logikanya adalah ketika banyak yang klik iklan kita akan mendapatkan revenue-nya yang lumayan, sehingga ada beberapa orang oknum yang melakukan klik pada iklan yang tayang di website kita. Nah, itu jangan dilakukan, teman-teman. Karena ketika dilakukan itu bisa disebut sebagai invalid traffic yang bisa berdampak pada performa website kita, teman-teman, ataupun performa iklan kita. Ini untuk tidak melakukan klik yang ada di website teman-teman, seperti klik atau tampilan iklan yang datang berulang kali dari satu user ataupun lebih, itu dianggap sebagai invalid. Yang kedua, publishers memanfaatkan platform produksi klik secara otomatis seperti robot ataupun auto refresh. Nah, itu juga tidak boleh, teman-teman, karena dianggapnya invalid oleh Google terkait dengan traffic-nya. Lalu yang kedua ada tidak dengan sengaja memberikan pengalaman menyesatkan dengan mendorong pengunjung untuk klik iklan. Ini juga disebutnya sebagai invalid traffic, teman-teman, jadi jangan dilakukan. Lalu tidak mendorong klik atau tampilan iklan dengan metode manipulatif. Terkait dengan ini juga jangan dilakukan karena bisa menyebabkan invalid traffic. Lalu juga ada tidak menempatkan kode iklan di halaman yang memiliki konten yang melanggar kebijakan. Nah, biasanya konten-konten teman-teman, konten-konten di sebuah website, ada konten-konten misalkan yang berisi terkait dengan apa ya, yang melanggar policy-policy yang sudah diberitahukan oleh Google gitu. Nah, biasanya ketika konten-konten yang melanggar iklan Google itu, ketika kode iklan kita dipasang di halaman tersebut, nah itu nanti iklannya nggak akan tayang, teman-teman. Karena Google melihatnya di halaman itu ada pelanggaran ataupun ada policy yang dilakukan oleh teman-teman, sehingga iklannya tidak akan keluar. Seperti itu. Lalu tidak memodifikasi AdSense code di luar dari yang diperbolehkan. Jadi jangan sekali-kali teman-teman melakukan modifikasi terkait dengan kode AdSense yang diberikan oleh Google dalam hal apapun gitu. Jadi jangan pernah memodifikasinya. Lalu menganalisa traffic website secara reguler. Nah, menganalisa traffic website secara reguler itu bisa melalui Google Analytics 4 yang pernah dibahas sebelumnya gitu. Nah, apa sih yang kita akan cari ketika menganalisa traffic website secara reguler? Yang akan kita cari adalah apakah ada sumber traffic yang tidak dikenal. Nah, ketika misalkan teman-teman melihat ada kejanggalan ataupun ada traffic yang source-nya nggak dikenal, nah itu teman-teman boleh khawatir ataupun boleh mencari tahu lebih dalam terkait dengan datangnya traffic ini dari mana, sehingga tidak menjadi invalid bagi traffic-nya teman-teman. Lalu terkait dengan good content, apa sih yang memastikan good content itu ada gitu? Nah, good content itu adalah memastikan konten yang dihadirkan adalah family safe dan juga legal. Jadi kalian jangan tuh melakukan konten-konten yang seksual hingga seperti misalkan konten seksual hingga teks ataupun komen yang secara eksplisit mengarah ke hal yang sama. Jadi seks itu bukan benar-benar secara eksplisit aja nih kita ngomongin tentang seks, tapi konten ataupun komen ataupun teks gitu yang memang mengarahnya ke seksual itu bisa menjadi masalah kalau misalkan kita lihat kualitas kontennya seperti itu. Google akan melakukan
warning kepada kita terkait dengan konten tersebut. Lalu juga jangan pernah teman-teman melakukan scraped konten, teman-teman. Scraped konten itu adalah konten yang menyalin dari sumber lain. Karena kan di dalam kaedah jurnalistik juga kita kan memang boleh melakukan rewrite, teman-teman. Tapi kan rewrite itu ada aturannya. Sehingga kita jangan benar-benar menyalin copy paste dari sumber lain. Pertama, kita rewrite lah dari benar-benar memang sumber yang terpercaya. Pertama itu. Kedua, ketika kita rewrite, kita harus mencantumkan kan, kaidahnya mencantumkan website ataupun media yang kita rewrite. Yang ketiga, jangan benar-benar menyamakan seluruh kontennya itu ketika kita rewrite, plek-ketiplek sama, itu bisa kita anggap sebagai scrap konten, teman-teman. Lalu yang ketiga, jangan melakukan konten yang dibuat dalam periode singkat dan tidak pernah diupdate. Jadi benar-benar kontennya misalkan diupdate 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Nah itu kalau bisa diupdate secara reguler, teman-teman. Misalkan kalau nggak bisa daily ya minimal 1 minggu sekali ataupun minimal 3 hari sekali itu harus diupdate terkait dengan kontennya. Sehingga Google melihatnya terkait dengan website ini memiliki konten yang bagus, memiliki pertumbuhan konten yang memang setiap hari ada update dari sisi publishers-nya, seperti itu. Lalu terkait dengan viewability ataupun keterlihatan, apa sih yang dimaksud dengan viewability atau keterlihatan? Nah, 50% iklan terlihat dalam waktu 1 detik atau lebih, teman-teman. Jadi ketika misalkan kita melakukan kunjungan ke sebuah website, terus kita masuk, nantinya biasa iklannya akan muncul tuh, banyak iklan. Nah, itulah ketika iklan itu muncul, itu disebutnya viewability, teman-teman. Nah, bagaimana viewability di website teman-teman, itu teman-teman bisa melihat juga dari sisi keterlihatannya seperti apa, terkait dengan viewability-nya. Apa sih yang menyebabkan gitu viewability-nya oke ataupun viewability-nya bagus? Pertama, pasti loading website-nya itu harus cepat, teman-teman. Ketika loading website-nya harus cepat, itu nanti viewability web iklannya pun akan bagus hasilnya. Yang kedua terkait dengan penempatan iklannya. Nah, penempatan iklannya pun harus dilihat, teman-teman. Jadi jangan yang ada di paling bawah sekali gitu. Nanti viewability-nya akan rendah. Biasanya penempatan iklannya harus dilihat ataupun dipasangkan di tempat-tempat yang memungkinkan user bisa melihat iklan tersebut. Lalu ada terkait dengan template responsif. Nah, ini template responsif ini lebih ke penjelasan teman-teman IT ya bahasanya. Jadi untuk website teman-teman ketika melakukan template itu sebisa mungkin melakukan ataupun men-setting terkait dengan template responsif sehingga viewability atau keterlihatan iklan tersebut bisa lebih maksimal, teman-teman. Lalu masih berlanjut terkait dengan ketersediaan. Maksudnya apa ketersediaan? Jadi setiap ad slot, ini saya jelaskan sedikit, ad slot adalah posisi-posisi iklan, dapat dimaksimalkan format dan size yang akan muncul. Jadi kita bisa maksimalkan terkait dengan slotnya, teman-teman. Ada berbagai macam posisi iklan yang teman-teman pernah lihat di media, itu sebenarnya ada ukur-ukurannya, teman-teman, kalau di dalam standarisasinya. Sehingga setiap ad slot itu dapat kita maksimalkan nih format sama size iklan yang akan muncul. Jadi nggak hanya cuma satu format aja, tapi kita bisa maksimalkan di beberapa format. Nah, format-formatnya seperti apa? Ada banner display, ada banner text, ada vignette, ada anchor, ada link ads, ada native in feed, ada native in article, ada parallax, ada video outstream, dan juga ada search ads. Jadi tinggal teman-teman pilih aja formatnya dan kalau bisa memang harus dimaksimalkan terkait dengan formatnya sehingga ketersediaan iklannya pun akan lebih tinggi. Lalu terkait dengan size-nya, ketika kita ngomongin AdSense itu ada auto ads, mungkin teman-teman lebih familiar dengan auto ads. Jadi iklan-iklan yang muncul akan secara otomatis dimunculkan oleh Google AdSense dalam mencari posisi-posisi ataupun ketersediaan di website teman-teman. Lalu ada optimized ad, di mana produk dari Google AdSense ini, Optimize Ad ini fiturnya untuk mengoptimize terkait dengan pemunculan iklan-iklan yang ada di website teman-teman. Sudah ya. Itu teman-teman. Kurang lebihnya seperti itu terkait dengan penjelasan strategi G2 dalam meningkatkan pendapatan ataupun mendapatkan pendapatan iklan pada platform Google, teman-teman. Terima kasih Mbak Vira. Itu sih yang bisa kita sampaikan terkait dengan monetisasi ataupun langkah G2 memaksimalkan pendapatan iklan dengan platform Google. Oke, terima kasih Mas Fajar sudah menjelaskan terkait monetisasi iklan. Penjelasan yang cukup lengkap dan jelas.
Untuk teman-teman semua, jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, boleh chat di kolom chat atau raise hand. Dipersilahkan untuk yang ingin bertanya. Ya, buat teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung bertanya aja di kolom chat, teman-teman, ataupun bisa raise hand, ataupun jika memang ada mengalami masalah-masalah pada website teman-teman, itu boleh didiskusikan aja, teman-teman. Jadi nanti kita akan bantu menjawab terkait dengan seputar memaksimalkan pendapatan pada website teman-teman, seperti itu. Oke, sembari menunggu teman-teman untuk bertanya, saya ada pertanyaan nih, Mas Fajar. Tadi kan disinggung soal Google AdSense, Google Ad Manager, dan Google AdMob. Nah, mungkin kebanyakan dari kita lebih familiar dengan Google AdSense dan Google Ad Manager. Boleh tolong dijelaskan lebih detail tentang Google AdMob? Baik, Mbak Vira. Jadi terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau misalkan si Google AdMob ini sendiri, memang platformnya disediakan oleh Google untuk teman-teman yang menggunakan si aplikasi yang ada di Google Play Store gitu, ataupun ataupun di iOS terkait dengan aplikasinya, Mbak Vira. Jadi terkhususnya untuk Google AdMob ini dimaksimalkan untuk mendapatkan revenue pada platform aplikasi gitu, Mbak Vira. Kalau untuk yang Google AdSense ataupun Google Ad Manager ataupun Google Ad Exchange itu kan lebih ke website. Walaupun Google Ad Exchange bisa juga dilakukan di apps ya, teman-teman. Tapi kalau untuk Google AdWords sendiri, fungsi ataupun yang optimize-nya dilakukan untuk memonetisasi iklan pada aplikasi. Seperti itu. Oke, terima kasih. Berarti memang Google AdMob ini khusus untuk aplikasi di mobile ya, Mas? Betul, Mbak. Oke. Oh, ini ada pertanyaan dari Pak Gug. Oh, bukan. Sorry. Dari Mas Ivan. Satu akun AdSense bisa untuk berapa website? Oke, Mas Ivan, kalau untuk satu akun AdSense bisa buat berapa website? Pertama yang kita mau garis bawahi adalah pertama setiap kalau bisa setiap akun AdSense itu bisa memiliki lebih dari satu domain. Seperti yang Mas Ivan bilang, ini sudah memakai 2 domain gitu. Nah, itu bisa saja dilakukan. Jadi kalau misalkan memang kebutuhan Mas Ivan ada memiliki 3 domain, itu bisa ditambahkan di sites kepada akun AdSense sendiri. Tetapi balik lagi ketika misalkan kita memiliki website lebih dari satu misalkan, Mas Ivan berarti kan itu ada website-nya lebih dari satu ya. Nah, biasanya kalau misalkan memang memiliki 2 website, yang pasti pertama kita sarankannya, tipsnya adalah memiliki 2 akun AdSense saja nih Mas Ivan. Jadi, kita harus membuat satu akun AdSense lagi, jadi, teman-teman bisa memiliki akun AdSense lain, tapi yang harus dipastikan lagi adalah tidak menggunakan data-data detail pembayaran yang sama pada akun AdSense yang satu dengan yang yang lainnya, seperti itu. Tapi kalau ditanya, untuk, melakukan satu akun AdSense dipakai untuk 2 domain itu bisa aja, dan maksimalnya berapa, sebenarnya sih maksimalnya, seingat saya ya, correct me kalau misalkan saya salah, itu kalau nggak salah tuh kurang dari 5 untuk yang best practice supaya lebih perform aja, Mas. Tapi agar lebih aman sih sebaiknya satu akun AdSense dipakai sama satu, domain sih, Mas. Itu sih tips dari kita sih jawabannya. Gitu, Mas Ivan. Oke, terima kasih Mas Fajar atas jawabannya. Bagaimana Mas Ivan, sudah jelas? Oke, ini ada pertanyaan. Oke, ada pertanyaan lagi. Apakah proses AdSense website sama dengan pengaturan AdSense YouTube? Itu yang pertama, Mas. Oke, terkait dengan proses AdSense website sama dengan pengaturannya AdSense YouTube. Pertama, untuk pengaturannya sejauh mana nih? Karena kalau dari sisi pengaturannya itu berbeda.
Karena ketika AdSense di sebuah website pasti akan ada banyak, pertama STXC yang harus kita pasangkan, kedua script yang harus kita pasangkan, ataupun code terkait dengan YouTube sendiri kan hanya kita mengaktifkan terkait dengan AdSense-nya, sehingga nanti iklan-iklan yang muncul di YouTube hanya harus mencapai misalkan minimal saya kurang tahu, kalau nggak salah tuh 1.000 jam ataupun berapa followers gitu. Nah itu berapa subscriber itu baru bisa menyalakan AdSense di YouTube. Tapi kalau untuk di website itu kita untuk prosesnya pertama kita sign up dengan tadi yang sudah saya jelaskan. Kalau misalkan proses yang bisa diterima apa aja, pertama situsnya aktif dan memiliki konten yang memadai. Misalkan 30 konten original, minimal umur websitenya itu 3 bulan gitu. Nah yang kedua adalah si STXT ataupun si script-nya itu harus dipasangkan di website teman-teman, sehingga nanti iklannya ketika proses implementasinya itu sudah proper dan sudah benar semua, nanti iklan di website-nya akan keluar. Seperti itu untuk pertanyaan yang pertamanya. Oke, ini ada pertanyaan kedua, Mas. Kenapa Google AdSense website saya ditolak terus dan tidak bisa dihubungkan ke website, padahal sudah menempelkan kode AdSense ke website. Ini sepertinya masalah yang umum terjadi ya, Mas, di Iya, Google AdSense. benar, ada beberapa matriks ataupun beberapa kondisi masalah Google AdSense teman-teman ditolak, teman-teman. Ini kan kalau pertanyaannya kayak nggak bisa menghubungkan situs ke website, padahal udah menempelkan code AdSense ke website. Nah, yang harus dicek adalah pertama, dilihat dari detail pembayarannya apakah sudah benar, itu pertama. Kedua, dari sisi proses implementasi script-nya sudah proper atau belum, ataupun yang ketiga, HTXT-nya sudah dipasangkan atau belum, teman-teman. Jadi kita harus cek detailnya terkait dengan teknisnya, step by step-nya sudah dijalankan dengan benar atau belum nih. Kalau misalkan sudah dijalankan dengan benar, semua proper sudah pemasangannya, semua step-nya sudah dilakukan dengan benar, dan website-nya teman-teman tidak ada isu terkait dengan isu Google Policy, dan juga semua detail data pembayarannya juga sudah lengkap, itu ketika misalkan memang biasanya kita akan raise masalahnya ataupun isunya itu ke Google. Kalian bisa tanya ke Google Support, teman-teman. Tapi sebelum kita tanya ke Google Support, kita harus cek dulu yang tadi matriks-matriks yang saya sudah sampaikan. Apakah implementasi HTXT-nya sudah benar, implementasi code-nya sudah benar, atau pembayaran detailnya itu sudah dilakukan ataupun diisi dengan benar. Nah, ketika semua matriks-matriks yang sudah dicek ternyata sudah benar, harusnya sudah keluar. Dan jangan lupa mengisi sites-nya ya teman-teman. Ketika sites-nya sudah ready dan sudah bisa dimunculkan iklan, itu pasti nanti iklannya akan muncul. Tapi ketika semua matriks itu sudah dijalankan dan masih ada isu, kita harus tanya ke Google Support terkait dengan masalah yang ada di website teman-teman. Gitu. Mungkin nanti untuk pertanyaan dari Radio Andika, ini nanti kita bisa coba bantu juga. Nanti mungkin Mbak Vira boleh dicatat ya. Nanti kita bisa bantu terkait dengan kenapa websitenya teman-teman di Radio Andika itu ditolak terus. Nanti kita bisa tanyakan. Gitu, Mbak. Oke, siap, Mas. Em, Lalu ada tambahan dari Mas Ivan. Nah, domain utama saya dan subdomain dalam satu AdSense. Bagaimana agar domain utama tidak ada iklan? Tapi saya tidak hanya subdomainnya aja yang pakai iklan. Bagaimana cara settingnya? Jadi hanya ingin subdomainnya aja yang ada iklan AdSense-nya gitu, Mas. Oke, Mas Ivan, ini kan kasusnya yang minggu lalu sempat dibahas ya. Jadi domain utamanya adalah untuk terkait dengan company profile. Lalu untuk subdomainnya sendiri yang sudah dibuat sama Mas Ivan terkait dengan beritanya. Nah, itu sebenarnya bisa, Mas. Tapi skripnya hanya dipasangkan di halaman-halaman ataupun di subdomain yang ingin ditampilkan iklan aja, Mas. Tapi kalau misalkan memang di domain utamanya tidak mau ditampilkan, ya jangan dipasangkan untuk skripnya. Terkait dengan teknisnya seperti itu, Mas. Mungkin jadinya nanti iklannya hanya muncul di subdomainnya aja, tetapi tidak di domain utama. Itu memungkinkan. Nah, cara settingnya adalah untuk script code-nya hanya dipasangkan di subdomain yang ingin ditampilkan aja, Mas. Tetapi di domain utamanya jangan dipasangkan terkait dengan script body-nya. Jadi iklannya hanya muncul di subdomainnya, gitu sih.
Mbak Vira, sorry ada pertanyaan yang ke-skip nih yang di atas dari Mas Oh Syauki. iya, dari Mas Mas Haris Syauki. terkait Dari konten seksual yang mempengaruhi revenue iklan, bagaimana pengaruhnya terhadap website news? Karena ada berita yang mengandung konten seksual seperti pencabulan dan pemerkosaan. Apakah berpengaruh terhadap revenue-nya, Mas? Oke, terkait dengan konten seksual ataupun pengaruhnya terhadap website gitu. Nah, memang kalau kita ngomongin tentang konten seksual di mata Google memang masih sangat luas ya. Kalau misalkan kita lihat banyak juga konten-konten kita yang menulis konten seksual seperti pencabulan, masalah ataupun policy yang dianggapnya melanggar konten-konten seksual yang ada di Google Policy. Nah, kalau terkait dengan ini, biasanya masalah utamanya kadang ada pada foto. Mas, maaf, suaranya putus-putus. Oke, sekarang udah jelas, Mbak? Iya, sudah jelas. Oke, jadi yang harus diteliti adalah terkait dengan pemilihan fotonya pertama, Mas Haris. Apakah fotonya memang berbau seksual ataupun berbau lebih ke seks gitu fotonya, ataupun memang terkait kita bisa menggunakan foto ilustrasi aja, Mas. Biasanya kayak gitu sih kalau misalkan dari sisi Google agar kita tidak terkena warning konten seksual. Ketika kita terkena kan kita akan melihat nih isunya di mana. Nah, biasanya best practice dari teman-teman itu coba diganti untuk fotonya lebih memilih kita menggunakan ilustrasi yang memang tidak ada unsur seksualnya. Pertama itu. Yang kedua, ketika misalkan memang kita terkena warning dalam hal konten seksual, itu kalian coba request review aja kembali ke Google. Setelah kalian sudah melihat isunya di mana, ketika kalian melihat tidak ada masalah ataupun tidak ada konten yang seksual yang di halaman tersebut, kalian bisa melakukan request review lagi, nanti Google akan melihat ataupun mereview, ketika memang sudah tidak ada masalah, nanti untuk iklan ataupun untuk konten tersebut akan dimunculkan iklannya kembali, Mas Haris. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Fajar. Mbak Vira, sorry ada Ya. pertanyaan dari Mas Syauki, kayaknya yang atas tuh yang. Oh iya, terakhir dari Mas Syauki, apakah email untuk AdSense, Google Analytics, Google Console harus sama semua atau boleh beda-beda, Mas? Oke, terkait dengan email, sebenarnya nggak ada peraturan yang saklek harus sama, itu pertama. Tapi biasanya biar agar memudahkan kita, biasanya media-media ataupun saya sendiri secara pribadi, kita menyamakan aja terkait dengan email AdSense-nya, email Google Analytics-nya, dan juga email Google Search Console-nya. Disarankannya lebih baik kita menggunakan satu email aja. Lebih karena apa? Karena biar kita lebih memudahkan aja terkait dengan mengingatnya. Kalau misalkan emailnya beda-beda, kita jadi bingung nanti kan masuknya seperti apa. Jadi disarankan kita samakan aja terkait dengan emailnya. Seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan juga tadi dari Mas Syauki di atas. AdSense double atau Oke. Nah, ini maksudnya adalah AdSense double dipasang di domain dan subdomain apakah boleh? Nggak akan diblokir. Oke, terkait dengan AdSense, ketika satu akun AdSense dipasangkan di subdomain website tersebut, itu nggak apa-apa, Mas. Nggak ada masalah. Jadi nggak akan diblokir. Kalau misalkan subdomainnya itu masih di dalam satu domain yang AdSense-nya itu di sign up ataupun diregistrasi berdasarkan domain tersebut. Sehingga kalau misalkan si subdomainnya dipasangkan kode AdSense-nya si domain utama, itu nggak ada masalah terkait dengan pemblokiran ataupun publikasi. Seperti itu, Oke, kurang lebih seperti itu jawabannya ya, Mas Syauki. Untuk teman-teman yang lain, jika ingin bertanya atau ada yang ingin didiskusikan, boleh chat di kolom chat. sedikit sharing juga karena kita sering banget melihat masalah-masalah publishers nih terkait dengan Google AdSense. Itu memang masalah utamanya adalah kalau misalkan terkena policy konten-konten yang memang melanggar aturan Google. Nah, itu teman-teman juga bisa bisa
setiap minggu ataupun setiap bulan mengecek tuh konten-konten kalian yang memang terkena policy di Google itu apa aja. Nanti kalian bisa lihat, tadi salah satu contohnya misalkan yang tadi Mas Haris infokan, misalkan terkena konten seksual gitu. Nah itu bisa dicek dulu nih, nanti konten seksualnya itu seperti apa nih yang dijelaskan oleh Google. Dan pas kita lihat di landing page-nya itu apakah benar ada konten seksual yang kita lakukan di konten ataupun di halaman tersebut. Jika iya, kita harus rapihkan, kita harus rubah terkait dengan misalkan fotonya atau kata-katanya. Nanti setelah itu kita melakukan request review ke Google sehingga konten-konten kita itu kualitasnya itu bersih dari masalah-masalah Google policy ataupun fraud, seperti itu sih. Sama ketika ada iklan, sebisa mungkin jangan di-bom klik teman-teman. Jadi agar mendapatkan revenue yang banyak sehingga teman-teman melakukan klik yang banyak pada iklan ataupun banner tersebut. Nah itu kalau bisa jangan dilakukan karena bisa menyebabkan terkena invalid traffic dan bisa menyebabkan akun Google AdSense teman-teman nanti di Mungkin Mas Fajar bisa kasih tips gimana sih cara penulisan konten atau ciri-ciri konten kita sudah bebas dari Google Policy atau sudah layak untuk dipasang iklan di website kita. Oke Mbak, paling kalau untuk secara konten kita pernah membahas materinya pada waktu pembahasan terkait dengan SEO dan juga keyword research ya. Yang pasti konten-kontennya tidak melanggar Google Policy. Google Policy itu sebenarnya ada banyak ya, ada tentang seksual, ada tentang kekerasan dan lain-lain. Itu mungkin teman-teman bisa melakukan googling aja terkait dengan policy Google karena ada banyak policy-policy yang dilakukan. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita mengikuti kaidah etik jurnalistik, itu pasti secara konten kita aman terkait dengan masalah tersebut, pertama. Kedua, ketika kita melakukan kita bisa terhindar dari masalah-masalah terkait dengan masalah Google Policy ataupun warning dari Google terkait dengan konten. Halo Mas, suaranya hilang. Putus-putus Mas. Halo. Iya, sudah muncul. Halo, Mbak Vira. Iya, udah muncul Mas. Oke, sorry. Oke, terkait dengan kontennya, jadi kita ikutin aja kaidah etik jurnalistik dan juga kita ikuti aja terkait dengan konten-konten yang tidak melanggar policy di Google. Itu kalian bisa nge-search banyak konten-konten apa aja yang tidak melanggar policy dari Google. Lalu kita juga bisa memanfaatkan strategi SEO dan juga strategi keyword research untuk meningkatkan produktivitas ataupun kualitas dari sisi konten yang ada di website kita. Gitu sih, Mbak Vira. Oke, terima kasih Mas. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Mas Yoki. Apakah iklan yang muncul dari AdSense bisa diatur biar yang muncul itu iklan-iklan yang sesuai dengan kemauan? Baik, nah ini pertanyaannya oke nih dari Mas Yofi. Jadi sebenarnya semua iklan yang berasal dari Google itu bisa kita filter seperti itu. Jadi misalkan nih iklan yang muncul itu kita nggak mau nih iklan-iklan yang seksual gitu. Nah itu kita bisa lakukan filterisasi. Filternya itu ada beberapa tahap. Yang pertama stage-nya adalah kita bisa filter dari awal nih. Kita bisa filter iklan-iklan yang misalkan underwear, bra itu kita nggak mau munculkan di website kita. Itu bisa kita filter. Kategorinya kita filter adalah kategori bra, underwear itu kita langsung blok. Sehingga kalau misalkan ada ada iklan-iklan dari kategori tersebut itu sudah tidak dimunculkan di website kita pertama. Kedua, kalau misalkan ada iklan-iklan yang muncul nih, padahal sudah kita blok nih, tapi ada yang masih muncul nyangkut gitu, itu juga kita bisa blok, tinggal teman-teman capture aja untuk untuk materinya atau bannernya, nanti teman-teman bisa blok di setting di Google AdSense-nya teman-teman. Lalu juga kalau misalkan teman-teman bisa melihat landing page-nya ataupun bisa ketika teman-teman klik iklannya kan biasanya akan muncul tuh
landing page ke halaman lain. Nah, itu landing page-nya itu bisa diblok juga, teman-teman. Jadi ada berbagai cara untuk melakukan filter agar iklan-iklan yang muncul sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi bisa dilakukan terkait dengan filterisasi untuk iklan yang ada di Google AdSense itu, Mas Yogi. Oke, terima kasih atas penjelasannya, Mas Fajar. Bagaimana Mas Syauki? Apa jawabannya sudah jelas? Untuk teman-teman yang lain, jika ingin bertanya, boleh chat di kolom chat ya. Oke, ada pertanyaan lagi nih Mas dari Mas Haris. Bagaimana pengaruhnya jika website dipasang kode iklan otomatis dari beberapa penyedia iklan yang berbeda? Oke, pertanyaan dari Mang Haris berarti satu website dipasangkan dari penyedia iklan yang berbeda. Ada dari Google AdSense, ada dari partner-partner lain seperti itu ya Mas ya pertanyaannya. Nah, itu sebenarnya pengaruhnya nggak ada. Jadi ini lebih ke bagaimana kita memberikan kue kepada masing-masing penyedia iklan aja. Nah, sebenarnya kan semua penyedia iklan itu kan tujuannya satu, garis besarnya. Tujuannya adalah memaksimalkan pendapatan pada website teman-teman. Yang harus diperhatikan adalah pertama ini, Mas. Ketika kita mau kerjasama dengan partner-partner penyedia iklan, itu kita harus pastikan yang pertama adalah penyedia iklan tersebut memasangkan iklannya tidak bertabrakan ataupun tidak mengisi posisi ataupun slot yang sudah dipakai oleh partner lain. Itu etikanya pertama. Yang kedua, terkait dengan performanya, nanti teman-teman bisa melihat nih terkait dengan performa si iklan tersebut dari penyedia iklan. Kalian boleh banget untuk melakukan melakukan checking terkait dengan performanya nih 1 bulan gitu. Misalkan kalian kerjasama sama 5 penyedia iklan yang berbeda gitu. Kalian bisa melihat nih 5-limanya ini secara kualitas ataupun secara performanya seperti apa. Apakah 5-limanya bagus ataupun ada 2 ataupun 1 yang kurang bagus gitu. Nah, itu kalian punya hak untuk info ke teman-teman penyedia iklan, tolong dong dimaksimalkan lagi iklannya. Ketika misalkan mereka bilang sudah dimaksimalkan tapi tidak ada revenue-nya, ya kalian bisa menggantikan dengan partner yang lain ataupun kalian bisa memaksimalkan yang sudah ada aja. Jadi terkait dengan pengaruhnya, pertama pengaruhnya itu terkait dengan iklan, revenue-nya itu pasti akan bertambah karena akan ada banyak penyedia iklan yang berbeda. Kalau misalkan pengaruhnya kita ngomongin tentang tentang speed website dan lain-lain, yang namanya kita memasukkan script JavaScript ke dalam sebuah website pasti akan berpengaruh. Biasanya kan kalau iklan itu kan banyak JavaScript yang akan kita pasang. Nah, itu juga akan mempengaruhi. Tapi seberapa besar pengaruhnya? Biasanya kalau misalkan iklan itu berasal dari Google, itu Google sudah punya teknologi meminimalisir terkait dengan pengaruh speed load ataupun pengaruh performa website teman-teman jika dipasangkan kode iklan dari Google. Seperti itu, Mas Haris. Bagaimana Mas Haris? Apa jawabannya sudah jelas? Nah, terkait tadi placement ya Mas, placement untuk iklan. Ya. Yang tadi berkaitan dengan viewability juga. Nah, kira-kira placement di mana yang bagus untuk revenue dan viewability teman-teman media? Baik, Mbak. Jadi sebenarnya kalau untuk posisi ataupun terkait dengan viewability agar terlihat lebih tinggi, kita bisa menaruh iklan kita di posisi-posisi yang ketika kita merasa user ketika membuka website kita itu langsung interface-nya adalah misalkan kita contohkan di atas, di bagian paling atas judul, itu kita bisa sebut juga viewability lumayan tinggi. Atau biasanya kan ketika user datang ke website kita kan ingin membaca artikel. Nah, kita bisa memaksimalkan iklan-iklan kita pasang di dalam artikel nih, Mbak. Jadi iklan yang di dalam artikel itu bisa mendapatkan viewability yang lebih tinggi. Karena biasanya tuh user itu akan menghabiskan banyak waktu ketika membaca artikel. Dan jangan menaruh iklan-iklan ataupun posisi iklan di bagian yang paling bawah-bawah yang kemungkinannya kecil untuk user pergi ke sana untuk melihat iklan, Mbak. Gitu. Jadi mungkin di posisi-posisi yang memang user itu berinteraksinya lebih banyak dibandingkan dengan posisi-posisi user yang bahkan bisa dibilang tidak akan pernah menyentuh di bagian tersebut. Sehingga viewability-nya akan lebih tinggi dibandingkan dengan posisi yang ada di bawah. Gitu, Mbak Fira.
Oke, terima kasih untuk penjelasannya. Untuk teman-teman yang lain, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh chat di kolom chat atau jika ada yang ingin didiskusikan terkait dengan website teman-teman. Mungkin kita mau share juga nih Mbak Vira terkait dengan biasanya teman-teman ada yang bertanya, kok pendapatan AdSense saya kecil ya gitu. Tapi saya colek ke teman-teman saya ke sebelah itu AdSense-nya lebih tinggi dibandingkan dengan saya. Nah, yang teman-teman harus ingat adalah terkait dengan traffic website teman-teman itu berbanding lurus dengan revenue gitu. Jadi kalau misalkan iklan teman-teman mau mendapatkan revenue yang tinggi, pertama traffic website kita harus kita tingkatkan teman-teman. Caranya seperti apa? Ada beberapa faktor dan beberapa cara untuk meningkatkan traffic. Udah pernah kita bahas juga di workshop-workshop sebelumnya. Pertama, kualitas websitenya harus dibuat lagi lebih bagus lagi terkait dengan kualitas SEO-nya, strategi SEO-nya. Kedua, dari sisi kuantitas, kalau bisa memang continue membuat website itu yang banyak, misalkan setiap bulan kalian bisa membuat 1000 gitu, itu jangan cuma bulan ini doang 1000, tapi bulan depan jadi 200 teman-teman. Tapi harus continue melakukan melakukan pembuatan konten yang memang stabil 1000, 1000, 1000 gitu. Jadi dilihat oleh Google secara konten itu kalian berkualitas. Oke, terkait traffic ya Mas, tadi berkaitan dengan revenue. Selain traffic, apa ada faktor lain yang mempengaruhi revenue atau pendapatan dari teman-teman media? Baik, jadi sebenarnya kalau misalkan di luar traffic ada juga salah satu faktor. Jadi ada yang namanya iklan itu tadi yang pernah saya sampaikan juga namanya cost per impression ataupun CPM. Nah, setiap iklan itu ada CPC-nya, ada CPM-nya, ada angkanya, ada harganya gitu. Nah, biasanya salah satu faktornya adalah juga dari jenis ataupun kategori website tersebut, Mbak Vira. Kayak misalkan website news, itu average rata-rata CPC-nya atau CPM-nya berapa. Itu akan berbeda misalkan dengan website yang niche-nya membahas tentang furniture gitu misalkan. Itu akan berbeda. Ataupun website yang membahas tentang teknologi gitu. Nah, itu akan ada angka-angkanya yang berbeda juga. Karena kan kalau misalkan website kita niche secara audiensnya, pasti kan audiensnya itu sudah tersegmentasi ya. Sehingga secara CPM ataupun secara harga iklannya bisa menyebabkan iklan itu lumayan lebih tinggi dibandingkan dengan website-website seperti news dan lain-lainnya. Seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih Mas penjelasannya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Mas Vicky. Pada tahap awal pengembangan traffic website, berapa jumlah minimal konten dalam sebulan? Seperti teks, infografis, foto, audio, dan audio visual. Oke, sebenarnya kalau kita ngomongin yang bakunya itu nggak ada yang menyatakan harus sekian gitu. Nah itu nggak ada tuh. Tapi minimal kontennya itu bisa ada upload in daily basis, Mas Vicky gitu. In daily basis maksudnya apa? Ya in daily basis setiap hari pertama kontennya ada. Bahkan kita ada kerjasama sama website pernah sharing juga. Itu kontennya itu setiap 10 menit, setiap 5 menit ada. Biasanya kalau website news itu lebih cepat. Kalau misalkan website-nya memang lebih ngebahas tentang news ataupun tentang ya berita-berita nasional itu bahkan kalau bisa setiap 1 jam sekali itu ada berita. Sehingga bisa meningkatkan terkait dengan traffic website teman-teman. Kalau ditanya jumlahnya memang nggak ada kata-kata bakunya. Tapi kalau bisa in daily basis itu teman-teman mengupload secara reguler dan juga berkelanjutan. Tidak hanya di bulan ini aja, tapi setiap bulannya akan reguler terus setiap hari ada berita yang update. Sedikit sharing juga best practice yang dilakukan oleh teman-teman lain gitu. Ada cerita ke saya terkait dengan website news. Mereka memproduksi artikel 1 bulan itu 3.000 sampai 4.000 artikel per bulan.
itu bisa mendapatkan revenue yang fantastis. Jadi kalau misalkan teman-teman mau mendapatkan revenue yang lumayan, pertama harus meningkatkan traffic-nya. Bagaimana cara meningkatkan traffic teman-teman? Dengan cara memaksimalkan ataupun meningkatkan produktivitas terkait dengan konten-konten yang dibuat di website teman-teman. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Vicky atas pertanyaannya. Untuk teman-teman yang lain, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh chat di kolom chat. Ya, jadi sebenarnya Mbak Vira kalau kita lihat memang workshop dari pertama sampai terakhir goals-nya itu memang bisa kita bilang berkesinambungan ya Mbak Vira. Jadi ketika kita memiliki Iya, sebuah betul, website, Mas. ada banyak faktor yang harus kita perhatikan. Tidak hanya konten, seperti yang pernah dijelaskan, konten SEO dan juga melalui keyword research, tapi kita harus lihat juga bagaimana rumahnya itu dibuat, seperti kita sebut juga dengan core web vital dan juga AMP page gitu Mbak. Nah, lalu selanjutnya kita juga harus bisa melihat bagaimana cara melihat performa website kita ataupun melihat perkembangan traffic kita, yaitu melihat di Google Analytics 4 itu sendiri. Nah, ketika semua sudah dilihat, semua sudah dilakukan dengan baik, produktivitas artikel juga sudah tinggi, nantinya pada akhirnya bagaimana caranya kalian bisa meningkatkan pendapatan pada iklan di website teman-teman. Seperti itu sih. Oke, Mas. Terima kasih atas penjelasannya. Nah, saya ada pertanyaan lagi nih, Mas. Terkait tadi kan ada Google AdSense, Google AdMob, dan Google Ad Manager. Nah, dari masing-masing itu, apakah ada perbedaan cara dari monetisasinya? Oke Mbak, paling, kalau untuk perbedaannya mungkin dari sisi, media buying-nya ataupun metode buying-nya. Tadi seperti sempat saya jelaskan juga, kalau misalkan iklan dari Google AdSense itu biasanya dia cost per click ataupun pay per click, PPC. Nah, kalau misalkan kita melakukan, monetisasinya di Google Ad Exchange, itu ada cost per impression ataupun pay per impression, seperti itu. Nah, kalau untuk AdMob tergantung juga apa format-format yang kita pilih. Kalau misalkan video, itu akan di pay-nya pay per view videonya itu completion rate ataupun pay per viewability gitu. Jadi memang tergantung dari sisi format yang digunakan sama tergantung dari sisi source ataupun platform yang digunakan untuk melakukan monetisasi itu sendiri, Mbak. Mungkin buat teman-teman yang ingin bertanya ataupun melakukan diskusi, boleh langsung di-share aja di chat. Sepertinya Mbak Vira sedang ada. Ya buat teman-teman, sekali mengingatkan untuk teman-teman yang ingin mendapatkan ataupun bisa menghasilkan revenue yang lumayan dari iklan, kalian harus meningkatkan terkait dengan trafficnya teman-teman terlebih dahulu. Oke, ada pertanyaan dari Mas Ivan nih. Sekedar saran aja Mas Fajar. Penjelasannya sudah bagus banget, tapi akan lebih baik kalau sambil ditayangkan tampilan tahap-tahap Google AdSense-nya. Itu akan lebih dimengerti. Oke, siap Mas. Saya akan coba tampilkan terkait dengan Google AdSense-nya ya.
Sebentar, saya coba dulu. Baik, untuk Mas Ivan, ini kita mau coba lihat tahap-tahap di Google AdSense-nya, tetapi di akun Google AdSense saya kebetulan ada hal-hal yang nggak bisa ditampilkan nih, karena terkait dengan revenue perusahaan gitu. Jadi makanya saya nggak bisa melakukan apa ya, demo live-nya untuk si Google AdSense-nya itu seperti apa. Karena ada data-data yang tidak bisa di-share ke teman-teman gitu. Mungkin saya bisa berikan terkait dengan tahap-tahap Google AdSense-nya, saya akan coba carikan dulu di Google Support-nya sebentar. Baik, saya akan coba share screen. Oke, jadi ini terkait dengan Google AdSense, bagaimana cara melakukan meng-create-nya, melakukan sign up di Google AdSense. Nah, ini jadi kalau misalkan kita mau create Google AdSense, itu kita bisa pergi ke www.google.com/adsense start. Nah, ini sih lebih ke meng-create bagaimana membuat akun Google AdSense teman-teman ya. Mungkin teman-teman juga bisa baca di search saya di Google bagaimana cara membuka akun Google. Yang pasti Google akun ini bisa untuk teman-teman YouTuber, untuk blogger, ataupun untuk orang-orang yang memang berkecimpung di dunia digital, seperti misalkan pembuat website, media, dan lain-lainnya gitu. Nah, kalau misalkan setelah ini semua kita sudah lakukan, pertama yang harus dilakukan adalah jangan sampai salah melakukan payment country-nya teman-teman atau teritorinya. Kalian harus memasukkan teritori country-nya itu adalah Indonesia. Jangan salah nanti payment country-nya pas dicek sama teman-teman itu dari luar USA misalkan. Nah, itu bisa jadi isu nantinya ketika teman-teman membuat si akun Google AdSense ini. Nah, terkait dengan country-nya, nah itu teman-teman juga harus melihat nih, harus benar-benar dilihat banget apa namanya, alamat yang dimasukkan sama teman-teman itu harus detail, sampai RT RW, sampai nomor rumah dan lain-lain, ataupun kalau misalkan perusahaan sampai gedungnya itu ditulisnya sampai detail. Kenapa? Karena di Google AdSense itu nantinya mereka akan mengirimkan PIN ataupun personal identification number ke rumah ataupun kantor teman-teman. Itu dikirimnya pakai pos teman-teman, pakai mail. Jadi memang kalau secara waktu memang lebih lama makanya ya. Tapi yang penting dan harus di make sure adalah teman-teman harus menulis alamat rumah ataupun alamat kantor kalian sedetail mungkin. Itu bisa bisa membantu banget teman-teman dari Google mengirimkan PIN dari pos yang akan dikirimkan ke alamat teman-teman. Seperti itu. Jadi kalau misalkan memang teman-teman ada isu terkait dengan pengiriman PIN, ada juga kan yang memang memiliki isu, ini PIN saya belum saya terima-terima nih, udah 2 bulan, udah 3 bulan, tapi PIN-nya belum ada. Nah, mungkin kalian bisa coba cek dulu terkait dengan alamat yang kalian tulis, apakah sudah jelas, sangat jelas atau belum pertama. Kalau misalkan memang sudah sangat jelas, kalian bisa bertanya di Google Support terkait dengan masalah kenapa PIN saya belum sampai.
Itu bisa ditanyakan ke Google Support, teman-teman. Tapi yang pasti sebelum kita bertanya, kita harus lihat dulu terkait dengan apakah alamat kita sudah benar ataupun sudah jelas terkait dengan posisinya atau belum. Karena ketika sudah jelas semuanya, nanti Google akan mengirimkan melalui pos, teman-teman. Gitu. Mungkin ada hal lain yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Mbak Vira, silakan. Oke, terima kasih Mas Fajar untuk penjelasannya. Sebentar. Jadi sudah terjawab ya. Memang isu soal Google AdSense yang tidak approve ini beberapa kali saya dapatkan juga dari beberapa publisher. Ada yang tanya kenapa saya bisa approve di GAM, MCM, tapi AdSense saya tidak disetujui. Nah itu bisa jadi karena salah satunya dari detail pembayaran tidak dicantumkan dengan lengkap gitu. Untuk teman-teman yang lain yang belum bertanya, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Oke, ada pertanyaan lagi Mas dari Mas Syauki. Apakah boleh disetting akun perorangan bukan badan atau perusahaan? Padahal web yang dikelola adalah web perusahaan. Halo Mas Fajar. Sorry Mbak, tadi lupa dia. Oke, pertanyaannya kan berarti Pertanyaannya dari Mas Syauki, apakah boleh disetting akun perorangan, bukan badan atau perusahaan, padahal web yang dikelolanya itu web perusahaan, Mas? Oke, kalau misalkan konteks case-nya seperti ini, Mas Syauki, memang ada banyak juga kalau kita lihat pada kenyataannya, website itu dimasukkan di AdSense-nya itu melalui akun perorangan, Mas, di email perorangan itu. Tapi dipakainya di website-nya itu yang badan gitu. Sebenarnya kalau kita ngomongin boleh, itu boleh-boleh aja, Mas, gitu. Tapi nantinya kalau tips ataupun saran terbaik dari kita, ketika memang websitenya itu dikelola oleh perusahaan, kalau bisa terkait dengan si websitenya ini, itu didaftarkan di Google AdSense-nya itu berdasarkan perusahaan ataupun badan. Tapi kalau misalkan memang sudah dilakukan ataupun didaftarkan dari perorangan, nah hal yang harus diperhatikan adalah akun Google AdSense itu hanya dipakai sama website itu aja, Mas. Jangan misalkan nih ada orang IT, tim IT-nya buat pakai nama mereka misalkan. Oke, tapi untuk perusahaan. Tapi ketika tim IT-nya itu keluar, pindah ke perusahaan lain, akun AdSense-nya ditambahkan juga di website-nya yang lain gitu. Nah, itu nantinya bisa jadi masalah, teman-teman. Jadi mendingan kalau misalkan memang teman-teman mau membuat dari ulang website-nya itu dipakai ataupun digunakan data-data untuk dari perusahaan aja. Tapi kalau misalkan memang sudah terlanjur akun AdSense-nya itu ada dari perorangan dibuat, yang penting harus dicek ataupun harus dilihat adalah jangan melakukan terlalu banyak memberikan ataupun memasang kode AdSense-nya di website-website yang berbeda, Mas. Karena itu bisa akan muncul kecurigaan dalam tanda kutip oleh Google. Jadi nantinya akan bisa dilihat sebagai warning, sebagai masalah, dan nantinya akun AdSense-nya bisa di-hold ataupun bisa di-ban. Nah, itu yang menjadi masalah ke depannya, Mas. Gitu. Oke, terima kasih Mas Fajar. Ini ada pertanyaan lagi. Banyak website menggunakan MGID, lebih bagus mana dari Google AdSense? Dan mohon tolong dipraktekkan juga cara mengaktifkannya. Oke, sebenarnya kalau kita ngomongin tentang MGID itu buat teman-teman yang belum tahu, MGID itu adalah penyedia iklan, teman-teman. Tetapi MGID itu penyedia iklan yang berbentuk dia iklan dari luar juga multinasional. Tapi kalau untuk jenis format iklannya itu bisa kita sebut biasanya native ads. Saya akan coba izin share terkait dengan apa namanya untuk si website-website yang menggunakan si MJID ini sendiri sebentar.
biasanya kalau teman-teman pernah melihat iklan-iklan ataupun iklan-iklan di dalam sebuah website yang menggunakan MJID, itu secara iklan memang bentuknya seperti artikel, teman-teman. Seperti konten artikel, jadi kalau misalkan teman-teman melihat konten yang menyerupai artikel, nah itu biasanya berasal dari penyedia iklan native ads, salah satunya adalah si MJID itu sendiri. Nah, saya akan coba memperlihatkan di sini apakah ada ya yang kerjasama dengan MJID di sini. Sebentar. Sorry, saya hapus dulu ini. Saya coba lihat sebentar. Jadi terkait dengan pertanyaannya sebenarnya seberapa yang lebih optimal antara MJID dan Google AdSense gitu. Nah, pertama adalah dua jenis iklannya itu berbeda. Yang pertama dari Google AdSense itu iklannya itu lebih ke pertama adalah banner, display banner. Yang kedua juga bisa kita tampilkan juga iklan-iklan seperti native dan juga video gitu. Nah, tapi kalau untuk mana yang maksimal, itu tergantung kebutuhan. Yang bisa kita infokan adalah mungkin bisa dijalankan berbarengan saja. Karena seperti ini nih teman-teman. Nah ini iklannya dari penyedianya itu adalah ini dari MJID, konten promosi. Nah ini kan iklan-iklannya kalau bisa kita lihat memang konten-kontennya kan memang konten yang clickable ya, karena kita lihat ada yang tentang operasi, ada yang tentang alat-alat vital dan lain-lainnya, ataupun obat-obatan. Nah, biasanya iklan-iklan ini memiliki harga yang lumayan tinggi. Karena apa? Karena dari sisi konten memang bisa terbilang lebih lebih nyeleneh lah gitu. Jadi penyedia iklannya itu lebih banyak bermain di konten-konten yang seperti ini. Nah, tapi kalau kita lihat dari sisi quality, berdasarkan pengalaman kita ngobrol sama publishers, paling kalau dari sisi mereka jarang yang mau menggunakan MJID ataupun misalkan masih ada yang menggunakan MJID, itu memang dari sisi konten-kontennya mereka bisa melakukan filterisasi juga sama seperti Google AdSense. Tapi kalau ditanya lebih perform mana, pertama jawaban saya adalah lebih better dipasang dua-duanya aja. AdSense-nya tetap aktif, MJID-nya juga aktif. Seperti itu. Karena kan seperti yang tadi pertanyaan sebelumnya, ketika ada banyak penyedia iklan, itu bagaimana dampaknya? Nah, jawaban saya adalah ketika ada banyak penyedia iklan, apalagi barang yang dijual ataupun yang ditampilkan mereka berbeda-beda, misalkan Google AdSense itu berbeda yang ditampilkan sama MJID, itu bisa meningkatkan ataupun menambah revenue yang didapatkan oleh teman-teman. Jadi bisa dinyalakan aja dua-duanya. Paling saran saya adalah terkait dengan konten-konten yang diberikan oleh MJID ataupun penyedia sejenis seperti MJID, bisa kalian infokan ke teman-teman MJID agar kontennya lebih selektif aja, lebih di filter agar kontennya itu tidak terlalu vulgar sehingga tidak mengganggu user ketika bermain ke website teman-teman. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, terima kasih Mas untuk penjelasannya. Dan terkait filterisasi untuk native ads tadi Mas, apa ada pengaruhnya terhadap revenue yang akan didapat? Oke, pasti kalau misalkan kita ngomongin tentang tentang filterisasi itu maupun di MJID ataupun di Google AdSense ataupun yang lainnya, ketika kita semakin banyak kita melakukan filterisasi di sebuah akun platform untuk melakukan monetisasi, otomatis kan iklan yang akan masuk ke dalam monetisasi itu kan akan terpilih ya, ataupun nggak semuanya gitu. Nah nantinya pasti secara revenue akan berdampak. Nah berdampaknya seberapa besar tergantung dari tingkat filterisasi yang dilakukan sama teman-teman. Apakah banyak sekali terkait dengan iklan-iklan yang tidak boleh ditayangkan atau misalkan cuma hanya iklan-iklan seksual aja. Jadi kalau misalkan kita ngomongin berdampak, ketika filternya itu memang filter yang masif, itu pasti berdampak Mbak Fira. Tapi kalau misalkan hanya filter-filter yang memang lebih melihat lebih ke konten aja yang berkualitas, kayak misalkan iklan-iklan seks dan lain-lain, nah itu mungkin tidak terlalu berpengaruh Mbak Fira gitu. Nah, kalau misalnya tadi kan filter dari konten iklannya ya, Mas. Kalau misalnya disisipkan seperti artikel kita muncul di native ads, apa bisa?
Oke, kalau terkait dengan si, penyedia iklan seperti MJID, Native Ads, itu biasanya mereka juga bisa, ada fitur untuk memasang artikel-artikel kita. Jadi terlihatnya seperti artikel terpopuler ataupun artikel terupdate ataupun artikel terkini, Mbak. Misalkan contoh di dalam kotak itu ada 6 artikel gitu. Nah, misalkan yang dipasangkan sama iklan mereka hanya 4 aja gitu. Nanti line selanjutnya, line 5 sama line 6 itu konten artikel kita. Jadi sebenarnya ada cara-cara seperti itu untuk, meningkatkan, jumlah page views juga pada akhirnya. Kalau misalkan di, pengiklanan Native Ads ini, misalkan ada 6 itu nggak semuanya diambil untuk iklan, tetapi bisa dibagi untuk, pembuatan ataupun untuk dimasukkan terkait dengan konten-konten internal dari si medianya tersebut, gitu, Mbak. Oke. Nah, ini ada tambahan lagi, Mas. Cara mengaktifkan MJID bagaimana dan apakah ada syarat khusus? Oke, kalau untuk cara mengaktifkan MJID, teman-teman boleh langsung mengontak, ke penyedia iklannya aja, MJID, teman-teman. Apakah kalian bisa melakukan kunjungan ke websitenya MJID, lalu melakukan proses registrasi, itu nanti mungkin dari pihak-pihak MJID akan, membantu teman-teman untuk melakukan guide terkait dengan bagaimana cara mengaktifkan, cara memasangnya, kode-nya diberikan, dan juga bagaimana cara melihat pendapatannya di dashboard-nya mereka, seperti itu. Nah, terkait syaratnya, syarat khusus itu saya kurang kurang begitu tahu detail ya terkait dengan MJID-nya untuk syarat khususnya. Tapi yang pasti sih ketika memang website kalian website yang memang pertama tidak ada masalah terkait dengan, traffic-nya, misalkan traffic-nya tidak terlalu kecil gitu, traffic-nya sudah cukup untuk, dilakukan monetisasi, itu biasanya teman-teman partner penyedia iklan sudah mau untuk melakukan kerjasama dengan teman-teman. Jadi bagaimana cara tahunya, teman-teman boleh langsung, mengontak aja teman-teman dari penyedia iklannya, apakah itu MJID ataupun yang lainnya. Nah, nanti kalau misalkan memang, ada syarat khusus bisa langsung dikomunikasikan sama mereka. Tapi sih harusnya dengan jumlah minimum of, traffic sih biasanya, syarat yang biasa diberikan. Begitupun kami kayak sebagai kita kan props juga penyedia jasa iklan juga. Nah, itu biasanya syarat dari kita kan paling 100.000, page views per bulan, itu bisa kita bantu terkait dengan maksimalkan untuk revenue-nya, seperti itu. Oke, terima kasih Mas Fajar untuk penjelasannya. Bagaimana Mas Rahmat? Sudah jelas untuk jawabannya? Untuk teman-teman yang lain yang belum bertanya, mungkin jika ingin bertanya bisa raise hand atau chat di kolom chat. Mengingat ini sesi workshop terakhir, jika ada yang ingin ditanyakan, jika ada yang ingin didiskusikan, boleh chat di kolom chat. Sekedar info juga, untuk sesi workshop dari awal hingga hari ini, nanti akan mendapatkan sertifikat, khususnya yang mengisi feedback survei yang setiap sesi pelatihan saya kasih. Nanti dari feedback survei itu akan kami identifikasi nama-nama yang mendapatkan sertifikat seperti itu. Mungkin, tambahan Mbak Vira, jika ada kebutuhan-kebutuhan nanti teman-teman ada pertanyaan terkait dengan monetisasi ataupun kebutuhan untuk melakukan monetisasi di website teman-teman, itu bisa langsung, di-kontak aja. Mungkin Mbak Vira bisa di-kontak ataupun saya bisa di-kontak. Nanti kita akan Iya boleh Mas. terkait dengan, optimasi terkait dengan monetisasi yang ada di website teman-teman gitu. Mungkin pertanyaannya belum kepikiran sekarang, nantinya ke depannya ada masalah gitu, kita open untuk berdiskusi dan juga nantinya kalau misalkan kita bisa bantu, pasti kita akan bantu. Seperti tadi tuh Mbak Vira dari Radio Andika ya, nanti kita boleh, coba ngobrolnya sama Radio Andika terkait dengan masalahnya di mana isunya, nanti kita bisa bantu. Oke, oke.
Ini ada pertanyaan Mas dari Mas Ivan. Ada opsi seller information visibility dan select your visibility status. Oke, lebih prefer kita lebih better untuk transparansi, Mas. Transparan. Okay. Boleh dipilih transparan ya, Mas? Karena tadi yang seperti yang saya jelaskan, transparansi itu kalau misalkan di sebuah website kan, di sebuah iklan kan memang ada text-nya itu sendiri. Itu sebenarnya yang dilihat untuk transparansi terkait dengan seller dan juga terkait dengan pembeli iklan dan juga penyedia iklannya yang ada di sebuah website ataupun yang ada di sebuah platform Google, sehingga terlihat transparansinya terkait dengan itu. Gitu. Oke, mungkin jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan lagi, saya akan share feedback, saya akan share link feedback survei di kolom chat. Nanti teman-teman boleh tolong bantu isi. Oke, saya sudah mengirimkan link feedback survei untuk pelatihan hari ini. Untuk teman-teman mungkin boleh minta waktunya sebentar untuk mengisi terlebih dahulu form feedback surveinya. Oke, sembari teman-teman mengisi form feedback survei, dari Mas Fajar, apa ada yang ingin dijelaskan lagi atau didiskusikan lagi? Dari saya cukup, Mbak. Oke, mungkin jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan lagi, nanti link feedback surveinya akan saya kirimkan juga di grup workshop. Seperti biasa, sebelum mengakhiri sesi pelatihan, dimohon untuk menyalakan kameranya untuk bisa foto bersama.